jenderal angkatan siapa saja sekolah semuanya dapat MBT. Dan dari mana itu? Ini problem. Tidak ada satu pemerintah yang bukan corona. Saya sangat dibagi menolak satu dokter MBT segera itu. Tidak ada masyarakat sebenarnya satu masyarakat kaya itu tidak Inur, boleh ke seminggu ya ini. Itu kali ya, ada yang itu bisa diberikan pendidikan tentang reproduksi. Dalam acara reproduksi, diberitahu piye carane buka kondom, piye carane buka alat-alat yang menimbulkan janin itu hidup. Ini luar biasa. Itu sistem. Bukan Pak. Tapi baca kalau itu sistem yang diberikan oleh pemerintah. Luar biasa. Kalau kita berbicara tentang negara kita, ampun. Maka pemerintah yang boleh nanti akan diberikan balasan yang sangat kejam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, jemaah sholat ibadah. Kemudian apa yang berikutnya? Harapkan umat Islam dari ajaran agama. Sekarang yang digelar di mana-mana, tidak masjid, tidak lembaga pendidikan, tapi yang baik. Tapi memang bermuda kalian dan berprovokasi. Masjidnya kosong, kegiatan keagamaan pengajian kosong. Satu ketika melihat di luar, berpulang-pulang, ramai semangat. Ini generasi sekarang, itu agenda mereka. Jangan. Jadi kegiatan agama, sehingga pemuda itu digelontor dengan kesukaannya olahraga, gelontor kesukaannya dengan sport dan juga dengan bebek. Ini bukan sangat luar biasa. Tidak lupa saudara. Dibuat orang saja yang tak tahu masih berada muda yang ada di masyarakat semuanya pakai pukulan. Ini luar biasa ini. Ini adalah merusak generasi zaman. Tidak punya lagi. Bagaimana ini bisa? 10 sampai 15 tahun sampai 20 tahun. Mereka itu. Kalau seperti itu, saya harapkan Indonesia akan menjadi jaya. Indonesia tanpa penerimaan akan menjadi Indonesia emas. Jangan datang. Kalau itu diteruskan. Hasil begini, kemudian akhirnya mencampur adukan ajaran yang kita kenal hari ini belum ada. Islam campur dengan yang lain dengan kegiatan itu muda macam-macam kebudayaan semuanya dianggap sama. Ini proses agenda orang komunis Cina yang ada di Indonesia. Kita tidak tahu benar. Kemudian berikutnya rakuni pribumi Indonesia ini dengan
yang dimakan oleh kaum muslim. Ini dimarahi oleh keluarga mereka. Dimarahi mereka. Dimarahi mereka. Berapa lagi kita di pusat itu yang anak turunnya komunis. Oh, luar biasa. Informasi yang kami terima dari saudara kita teman DPR waktu itu dibuka. Ketua fraksi yang membidangi haji dan umrah itu orang Katolik. Luar biasa. Kami bayangkan. Ini bagian negara kita. Jadi mengurusi bagian haji, bagian umrah itu pokok itu dulu untuk yang bersifat. Luar biasa. Dan itu adalah yang berbau itu akibat. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kepada kita sekarang. Illa tanfiu yu'adzibkum adzab alim. Wa yastaghfiru qawman ghayrukum wa la tadurruhu syai'an. Kalau sudah terjadi itu di lingkungan kita, di negara kita, maka kita mau tidak mau harus berbuat. Mau tidak mau harus berbuat. Kalau tidak ingin berbuat, maka Allah SWT yu'adzibkum adzab alim. Kalian akan disiksa oleh Allah. Bagaimana Allah ini kalau berwajahnya? Ekonomi tumpah. Kemudian pemerintahan sudah dibatasi. Dikuasai oleh mereka. Itu diantaranya. Wala tadurruhu syai'an. Wala takdir orang lain. Kalau begitu oleh saya, wala takdir orang lain, kita akan diganti pemimpin kita oleh mereka. Negosiasi dari Allah, wala tadurruhu syai'an. Kita tidak bisa protes. Kemarin berapa? Era Presiden yang lalu ada dengan Tuhan. Ada demo yang ada campuran di bukti. Pertama Tuhan, orang di bukti demo ini. Tak dibaca. Oh, boleh dipersilakan, tapi tidak dibaca. Makanya kita tahu. Kemudian kita dikatakan lagi. Intiru dipangkat dan berdoa. Wajah dibutuhkan oleh Tuhan begini. Dari kemudian untuk doa. Kita nekis kono wahai umat manusia. Wahai yang berhadapan. Silakan Allah untuk berdoa. Biarlah untuk berdoa dengan harta kamu, dengan jiwa kamu, dengan tenaga kamu, dengan kondisi kamu. Mari kita berdoa. Tidak ada pejabat. Tidak berdoa. Pejabat itu yang baik. Masyarakat berubah. Tidak berubah. Wahai pejabat. Kudukan di desa. Ada kejahatan. Pertama udah biasa. Ada pejabat yang berdoa. Biasa. Ada begini. Sama apa kita terakhir. Apa yang lebih berbahaya? Yaitu kata-kata orang saya di alam sana tidak hari. Ulama umum saya mengatakan tadi bersama. Ini masuk berkata waktu itu tahu. Maksud itu bahwa nanti ada jasa yang dalam itu yang mengambil ada ulama yang mengambil ulama itu boleh ilmu ambil ulama itu menjadi orang yang paling jelek karena dari ulama itu muncul fitnah di masyarakat gara-gara gabung sama masyarakat gara-gara itu gara-gara omongin ulama khususnya orang Indonesia tidak bisa ulama negeri ulama itu sebenarnya apa itu ada yang dikatakan Islam yang dibawa oleh Muhammad yang mengambil dari Saudi Arabia Makkah Madinah itu dinamakan Islam abadi.
Ini dalam rangka membentengi bagaimana umat Islam supaya tidak terkontaminasi oleh pendapat-pendapat mereka. Islam sejati kata mereka itu adalah Islam Nusantara. Luar biasa. Nah, ada juga lima orang jenazah. Dan Islam yang sejati yang hebat itu Islam Nusantara. Yang mana Islam Nusantara itu bercampur dengan bukan. Ada dia, ada pasir masuk, ada apa-apa masuk di situ, ada apa-apa masuk semuanya. Itu kata mereka. Maka kita harus kemudian ada juga ulama yang sangat benar di Indonesia. Insya Allah majelis kami satu besok mengatakan bahwa hari Natal itu disebutkan Allah dalam Al-Quran. Ini mendatangkan kontroversi banyak masukan-masukan dari orang-orang Islam yang hebat. Kok sampai bisa mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya ada seorang dari Natal. Itu kuning. Ini mengakibatkan orang itu bicara masalah Islam itu bisa. Kan begitu. Itu ulama yang mengatakan. Berarti ketika ulama juga senantiasa mencampur-campurkan. Padahal mereka tahu mereka perlu paham. Dikatakan oleh Allah, walau al-fitul haqqa fillah. Jangan bicara ulama yang tidak paham. Hal-hal seperti itu tidak boleh. Tetapi dia tidak tahu apakah begini. Soalnya di dalam mereka itu banyak orang-orang Yahudi, banyak orang-orang komunis yang membentengi mereka informasinya seperti itu. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, kita yang berada di desa jangan sampai terkontaminasi, terbawa, termakan oleh isu-isu yang tidak yang justru berusaha mengorganisasi. Dan yang lebih berbahaya lagi yang terakhir, baru kali seorang ulama yang kita semua tahu, mereka beliau adalah sangat dekat dengan orang Yahudi. Beliau mengatakan bahwa zakat di dalam Islam itu tidak ada. Kalau kita ingin maju Amerika, kalau kita ingin maju, maka zakat itu harus dihapus. Apakah kita sengaja tidak seperti itu? Padahal yang namanya kembali dulu dengan sholat, akhirnya sholat, maju zakat. Itu sebuah kewajiban mutlak bagi manusia. Nah, oleh karena itu, Islam dilindungi dengan mulai pusat sampai bawah bisa rusak menyebabkan bahwa orang itu sendiri dan kita ini yang berusaha dalam perjalanan. Ada sebuah kata, Al-Islam masjidul lil muslimin. Bahwa Islam itu bisa ada, Islam itu bisa rusak, Islam itu bisa mati, bisa hilang. Itu penyebabnya adalah orang-orang muslim, tidak ulama. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaah Allah, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami berdoa kepada diri saya sendiri dan kepada semua masyarakat yang ada di sini. Harapan kami mudah-mudahan kita tetap semangat, kita tetap menjadi orang Kristen yang taat dan selalu memerangi kejahatan-kejahatan yang ada di lingkungan keluarga kita. Itulah Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Sedikit yang bisa saya sampaikan dalam khotbah ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kehidupan kita. Alhamdulillah.